Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Forza Eduka ya. Kali ini saya akan berbagi cara untuk mengisi LK 1.1 dan 1.2 untuk modul profesional ya. Ini saya khususkan untuk teman-teman PPG yang angkatan 3 yang saat ini mungkin sudah dalam tahap konfirmasi ya, dan sebentar lagi nanti akan masuk belajar mandiri dan pendalaman materi setelah itu ya. Oke, setelah nanti teman-teman sudah masuk LMS, tentunya nanti akan ada pembahasan modul 1 profesional dan modul berikutnya pedagogik ya. Nah, di situ teman-teman akan mengisi LK yang diminta. Nah, di sini saya akan berikan salah satu contoh ya yang sudah terisi ya untuk LK 1.1 untuk modul profesional ya. Ini untuk lembar kerja belajar mandiri dan nanti akan dibahas juga di profesional pas pendalaman materi ya. Tapi ini untuk hari pertama biasanya kalau sudah masuk LMS langsung diminta 6 LK sekaligus ya, LK 1 sampai LK ke-6. Nah, ini untuk matematika di sini untuk teman-teman PPG matematika, saya akan memberikan salah satu gambaran ya bagaimana cara mengisi modul salah satu cara untuk mengisi LK untuk modul 1. Nah, ini modul geometri ya. Nanti tentunya di modul geometri nanti akan terbagi menjadi 4 kegiatan belajar ya. 4 kegiatan belajar. Yang pertama tentunya geometri datar, geometri ruang, geometri transformasi, dan pembelajaran geometri. Nanti untuk geometri ruang nanti dicari ya untuk daftar peta konsep atau istilah atau definisinya ya. Untuk peta konsep saya taruh paling bawah nanti. Jadi di sini untuk respon jawabannya hanya istilah dan definisi saja. Untuk kegiatan belajar 1 itu geometri datar, tinggal nanti dibaca modulnya ya pas pendalaman secara mandiri ya. Pendalaman secara dibaca, kemudian nanti mulai dicicil untuk diisi untuk LK-nya, untuk LK 1.1 di sini. Untuk kegiatan belajar 1 nanti tinggal disesuaikan saja apa saja isinya untuk istilah dan definisi, kemudian disajikan di sini ya. Kemudian nanti dilanjutkan untuk kegiatan belajar 2. Nah, nanti untuk istilah dan definisi juga disajikan di sini. Istilahnya misalnya aksioma, nanti pengertiannya apa, disajikan, teorema itu apa, kemudian nanti rumus-rumusnya ya, atau definisi dan rumus-rumusnya juga disajikan di sini. Kemudian nanti lanjut ke kegiatan belajar 3, kemudian lanjut sampai kegiatan belajar 4. Gitu ya. Ini maksimal kegiatan belajar 4 sudah selesai. Nah, ini kegiatan belajar 4 untuk modul 1 ada abstrak itu apa, teori belajar atau psikologi pembelajaran itu apa, nanti ditulis sejelas-jelasnya di sini. Kemudian nanti di bawahnya setelah kegiatan belajar 1, 2, 3, dan 4 selesai, nanti untuk poin kedua, daftar materi yang sulit dipahami. Nanti setelah dibaca dan dipahami tentunya teman-teman akan tahu, oh kira-kira yang menurut saya sukar ini materi apa ya. Karena nanti mahasiswa satu dan mahasiswa lain tentunya akan punya pandangan berbeda tentang materi yang sukar ini ya. Siapa tahu yang menurut saya mudah, menurut panjenengan sukar, ataupun sebaliknya ya. Daftar materi yang sudah dipahami setelah dibaca nanti ya disajikan saja di sini. Mungkin luas bangun datar, kalau emang dirasa susah ya ditulis saja, kalau tidak ya nggak usah ditulis ya. Kalau komposisi, refleksi, dan rotasi, kalau dia dianggap mudah ya tinggal nggak usah ditulis saja. Tapi kalau susah ya tinggal disajikan di sini. Nah, dan sebagainya ya. Kemudian daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi di sini ya, mengalami miskonsepsi. Jadi kemungkinan ini akan menjebak siswa sehingga siswa akan merasa kesulitan untuk memahami. Jadi menurut jenengan nanti setelah membaca modul yang dialami jenengan itu apa saja di sini? Kenapa disebut sebagai miskonsepsi untuk materi-materi itu? Tinggal dicari dan dipahami saja, dianalisis saja. Kira-kira yang mengalami miskonsepsi misalkan sifat jajar genjang dan belah ketupat. Nah, ini kan sebenarnya jajar genjang dan belah ketupat itu hampir sama ya untuk sifat-sifatnya ya. Ada sisi-sisinya yang sama, tapi kalau jajar genjang kan sisinya tidak sama ya, tapi kalau belah ketupat sama. Tapi kalau dilihat kan hampir mirip gambarnya. Nah, di situ mungkin akan terjadi miskonsepsi di situ ya. Kemudian ada diagonal 1, ada diagonal 2. Jajar genjang juga ada, belah ketupat juga ada. Nah, ini mungkin salah satu contoh yang bisa jadi acuan. Kemudian nanti tinggal dicari saja untuk materi-materi yang ada di modul 1 yang sekiranya bisa menyebabkan atau mengalami miskonsepsi di situ. Kemudian nanti untuk KB1 tentunya nanti untuk geometri datar, kalau saya langsung disajikan dalam bentuk ini.
peta konsep ya. Jadi yang sudah saya tulis di atas nanti dibuat peta konsepnya seperti ini. Geometri bangun datar itu terdiri dari apa aja? Ada titik, ruang, dan garis. Nah, ini suka bahasanya. Kemudian segitiga, segi empat, kemudian luas, keliling, dan bangun datar, dan lingkaran. Nah, untuk segitiga itu apa saja? Nah, ada pengertian, garis-garis istimewa, keliling, dan seterusnya. Ya. Jadi nanti yang ditulis di bagian pertama untuk kegiatan belajar 1 nanti disajikan ke dalam bentuk peta konsep. Kemudian kegiatan belajar 2 juga sama. KB2 tadi kan geometri ruang ya. Geometri ruang, nah ini ada apa saja di sana. Nah, tinggal disesuaikan saja. Oh, ada kedudukan titik, garis, dan bidang. Nanti tinggal disajikan saja. Untuk ke poin ini ada apa saja. Nah, ini disajikan. Ternyata ada konsep persekutuan antar objek dalam dan ruang. Ternyata ini dibagi lagi ya, persekutuan antara dua bidang, persekutuan antara dua garis, persekutuan antara garis dan bidang. Nah, yang ini ternyata ada lagi. Nah, ini ya. Kemudian nanti disesuaikan saja dengan istilah dan isi-isi dari kegiatan belajar 2. Sampai nanti kegiatan belajar 3 juga disajikan di sini ya. Nah, nanti geometri transformasi kan ada pencerminan, translasi, rotasi, dilatasi. Kemudian ada hasil kali transformasi. Pencerminan sendiri ada banyak sekali ya, poin-poinnya. Nah, ini ditulis semua di bawah. Kemudian translasi ada 3, rotasi ada 2, kemudian dilatasi ada 2, kemudian hasil kali transformasi ada 4. Gitu ya, disesuaikan dengan isi dari modul yang sudah dipelajari. Kemudian KB4. Nah, ini untuk LK 1.1. Kemudian kalau LK 2.2 saya biasanya pakainya, nah ini saya buat PowerPoint di sini. Tapi kalau untuk yang lain untuk tidak harus dengan PowerPoint seperti ini, bisa langsung dalam ketikan Word kemudian di PDF kan, karena yang diminta nanti biasanya kalau di upload di LMS adalah bentuknya PDF. Ya, ini analisis penerapan materi modul 1. Nanti berlanjut modul 2 juga sendiri, modul 3 sendiri, sampai modul yang terakhir juga sendiri. Nah, ini capaian masalahnya. Mampu melaksanakan tugas pendidik matematika profesional dalam merumuskan indikator capaian pembelajaran tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang literate komputasi, teknologi, sains, data yang selaras dengan tuntunan masa depan, adaptif, dan fleksibel. Nah, ini capaian masalahnya. Ini kalau capaian masalah nanti disesuaikan dengan LMS di situ ya. Jadi nanti ada semacam draftnya, kita tinggal isi saja. Kita capaian masalahnya apa saja, tinggal kita isi di situ. Kemudian nanti materi ajar yang kita ambil, ini disuruh memilih saja ya. Kira-kira materi ajar yang akan kita pilih, yang akan disesuaikan dengan lingkungan belajar peserta didik itu apa ya. Nah, ini pembelajaran geometri. Nanti mungkin saya dengan yang lain juga beda. Nah, lingkungan belajarnya peserta didik nanti dideskripsikan di sini ya. Kemudian nanti ada peta konsep juga. Nah, ini analisis penerapan materi modul 1, capaian masalah, materi ajar, lingkungan belajar peserta didik, masalah di lingkungan belajar, kemudian nanti keterkaitannya apa saja, keterkaitan, kemudian ketercapaiannya ya. Ini nanti tinggal enaknya teman-teman saja. Kalau saya biasanya pakainya PowerPoint seperti ini. Nah, ini saya cukup seperti itu saja ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu ribet ya. Cuma nanti untuk LK 1.1 memang agak banyak sekali. Ya, tinggal kerjasama saja teman-teman dengan teman-teman yang lain. Gitu ya. Ini pembahasan LK 1.1 dan 1.2, mudah-mudahan bisa membantu dan memberikan gambaran pada teman-teman yang sekarang sudah ada di tahap konfirmasi kesediaan ya, dan sebentar lagi mungkin akan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih, saya Eri. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Selamat siang.